Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina wa qurratu a'yunina wa imamina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin al-mukarramin muslimin mu'minin nahdiyin wa nahdiyat dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai limpahan karunia nikmatnya yang tak terhingga, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian manusia coba hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan menentukan jumlahnya, karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan semuanya itu tidak diwajibkan kita untuk membelinya, membayarnya. Hanya satu dipinta Allah, anishkurillah, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada beliau junjungan kita, paduka alam, paduka agung baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Mudah-mudahan nanti kita kelak di yaumil mahsyar jumpa sang Nabi diakui menjadi umatnya dan layak mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat, para pemirsa nahdiyin dan nahdiyah dimanapun berada, saya Hadi Badori dari Pondok Alam menyiarkan sedikit sharing, membagi ilmu, ya, apa yang Al-Fakir punya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Yaitu kitab yang saya akan bawakan, kitab yang sangat spektakuler, sangat masyhur, yang insya Allah dibaca di semua pondok-pondok pesantren di Nusantara ini, yaitu karangan ulama Jawa sendiri, yaitu Nasuhil Ibad, yang disyarahkan oleh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, yang mana kitab ini adalah karangan Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, atau biasa dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang lahir tahun 773 dan wafat di 852 Hijriah. Mudah-mudahan pembacaan kitab Nasuhil Ibad ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, berkhusus pada diri saya pribadi. Mudah-mudahan senantiasa kita dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa dapat mempergunakan setiap kesempatan ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita baca daripada kitab Nasuhil Ibad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Segala puji bagi Allah, alladzi yang ja'alal ilma, yang menjadikan ilmu, arfa'a sifatil kamaliyah, yang arfa'a mengangkat sifatil kamaliyah. Jadi ilmu itu dapat mengangkat sifat-sifat kesempurnaan yang tinggi. Kenapa? Karena ilmu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan orang ilmu yang fasik lebih tinggi ketimbang orang bodoh yang ahli ibadah. Kenapa? Karena ilmu sifatnya Allah dan ibadah bukan sifatnya Allah. Maka ilmu ini sangat mulia apabila dia disematkan kepada seorang hamba, maka dia akan mempunyai, yaitu sifatul kamaliyah, mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang sempurna ataupun yang tinggi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang tunggal, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asir hukmiyah, yang Allah Subhanahu wa taala khassa mengistimewakan man syaa, siapa yang dikehendaki, min ibadihi, daripada hamba-hambanya, bil ma'asiril hukmiyah, dengan asar-asar atau bekas-bekas atau sunnah-sunnah hukmiyah, sunnah-sunnah hukum.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du, setelah itu, amma ba'du fayaqul murtaji ghufral masawi. Berkata al-murtaji, orang yang berharap ghufral masawi, ampunan daripada kesalahan, yang bernama Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Lihat, ulama sangat tawadhu sekali. Ulama mengatakan dirinya sendiri daripada mengistilahkan dirinya itu adalah seorang yang banyak dosa, sehingga mengatakan al-murtaji ghufral masawi, yaitu saya Muhammad Nawawi Al-Bantani, pengarang kitab As-Solibat ini, mengatakan adalah orang yang mengharapkan ampunan daripada kesalahan. Ya, dia orang itu semakin alim, semakin alamah, dia akan merasa bahwa dirinya itu adalah hamba yang banyak dosa, hamba yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hada syarhun wada'atahu al-kitab al-mustamil ala al-mawa'id al-alama al-hafiz Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir bin Ibni Ajar al-Asqalani. Sumbal Misra tagamadallahu ta'ala birahmatihi amin. Ini kitab adalah syarah penjelasan yang saya letakkan pada sebuah kitab yang berisi nasihat-nasihat. Jadi As-Solibat ini isinya adalah nasihat-nasihat, ya, yang mana adalah taklifnya, karyanya itu seorang alama Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i, yang terkenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Jadi kalau orang dulu itu kalau nama itu pendek biasanya Ahmad gitu, ya, Ahmad, Muhammad, Ali gitu. Kalau di Indonesia itu menjadi satu nama. Kalau di Arab tuh Ahmad, dia, Muhammad itu bapaknya, Ali itu kakeknya. Jadi seperti itu. Tapi apapun itu ya nggak apa-apa, yang penting nama itu baik, kita mengandung doa. Wa sammaituhu nasahil ibad, kata Nawawi Al-Bantani, aku memberikan nama ini kitab adalah nasahil ibad, artinya nasihat-nasihat untuk para hamba. Atau boleh ada yang mengartikan nasihat-nasihat dari ahli ibadah, boleh saja itu. Fi bayani alfat munabbihatin al-istidad liyaumil ma'ad. Di dalam kitab ini As-Solibat menerangkan lafaz-lafaz munabbihat yang memberi penggugah atas isti'dad, itu persiapan-persiapan liyaumil ma'ad, untuk hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi As-Solibat ini apabila dibaca, dicermati, direnungi, maka ini dijalankan akan menjadi penggugah, sehingga mempersiapkan untuk hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Was'alullahal karim an yanfa'a bihil muslimin, dan aku, kata Nawawi Al-Bantani ini, berharap kepada Allah Al-Karim yang murah, yang maha karim, an yanfa'a bihil muslimin, mudah-mudahan kitab ini berguna bagi kaum muslimin. Waj'allahu zakhiratan ila yaumiddin, amin. Dan mudah-mudahan kitab ini menjadi zakhirah, tabungan, celengan, ila yaumiddin, sampai nanti di yaumil kiamah, di hari kiamat nanti. Ya, orang-orang dulu itu beramal, mengarang kitab, tidak ada lain, tidak bukan untuk kesohor, tapi lainkan untuk sebagai tabungan di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu 'inda ibtida'i kulli umurin ghairu muhaqqiratin, dan disunnahkan ketika ibtidak memulai kullu umurin ghairu muhaqqiratin, yaitu disunnahkan ketika memulai suatu perkara yang tidak tercela dalam agama. Contoh apa? Seperti makan, tidak tercela, minum, apapun itu yang penting tidak tercela. Tusannu, disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya beda apabila dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, di sisi Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala. Apabila tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya ini apabila hal yang disunahkan pasti akan mendapatkan ganjaran sisi Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan dikatakan fa in taraka fi awwaliha atabiha fi asna'iha. Apabila kita lupa di dalam memulai suatu di awalnya suatu pekerjaan, maka kita atabiha fi asna'iha, boleh mendatangkan itu di dalam pertengahan pekerjaan. Umpama kita makan, kemudian di awal kita lupa bismillahirrahmanirrahim, maka fi asna'iha, di dalam tengah-tengah makan kita disunahkan bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada yang mengatakan dikatakan bismillahi fi awwalihi wa akhirih, tapi ada yang mengatakan kalau kita lupa makan di tengah-tengahnya bukan bismillahirrahmanirrahim tapi bismillahi fi awwalihi wa fi akhirih. Bismillah dengan nama Allah, fi awwalihi di awalnya dan di akhirnya. Gitu ya. Apapun itu, alhasil maksudnya yang kita pahami bahwa disunahkan baca bismillahirrahmanirrahim. Apapun itu, semuanya nggak perlu dijelaskan lah. Yang penting bukan pekerjaan tercela. Seperti mau mencuri, bismillah nggak boleh. Atau kita mau merampok, bismillahirrahmanirrahim nggak boleh. Yang penting ghairu muhqiratin, yang tidak tercela. Apapun itu disunahkan baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi kulli hin, segala puja bagi Allah di segala keadaan, ai zamanin qalla au kasur wa awqatin, dan segala waktu. Jadi kita harus memuji Allah dalam keadaan apapun dan segala waktu. Kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada kita, semuanya kita harus mengucapkan alhamdulillah dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu ala rasulih asrafil khalqi, dan salawat atas rasul Nabi kita Muhammad SAW, asrafil khalqi, semulia-mulia makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bukan asrafun nas, bukan sekedar daripada semulia manusia, tetapi asraful khalqi, semulia makhluk, bahkan daripada malaikat, bahkan malaikat Jibril sekalipun lebih mulia Nabi Muhammad SAW. Maka beliau disebut asraful khalqi, yaitu sebaik-baik makhluk, bukan sebaik-baik manusia, dan Nabi Muhammad SAW. Dan kita alhamdulillah ditakdir Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi yang paling mulia. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita diakui menjadi umatnya dan layak mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal bariyat, ya, dan al bariyat, makhluk, ya, makhluk secara mutlak, ya, fil ardi wa fis sama, di langit dan di bumi, Nabi Muhammad yang paling mulia, gitu ya. Hadhihi, ini kitab munabbihatun ala isti'dad liyaumil ma'ad. Ini kitab menerangkan daripada sebagai penggugah kepada peringatan untuk mempersiapkan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir yang berbicara di sini bukan berarti lebih alim, lebih sempurna, tetapi adalah daripada sharing ilmu, berbagi ilmu, karena itu adalah juga berbagi kebaikan. Apabila di sana sini ada kesalahan, mohon bukan kita maafkan seluas-luasnya. Akhirul karam, walafu minkum, wallahu muwaffiq lil muttariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.